Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang anak-anak semuanya. Kembali lagi dengan saya Ari Dwi Cahyono di channel Rhythmic Art Studio. Kali ini dalam pembelajaran seni rupa, saya akan memberikan materi seni rupa 3 dimensi berupa patung. Nah, untuk seni rupa 3 dimensi patung ini nanti kita akan membahas tentang seni pengertian, fungsi, teknik, dan alat bahan. Kita masuk ke pengertian seni patung. Seni patung adalah karya seni rupa yang diciptakan dengan membentuk bahan bervolume yang berupa tanah liat, kayu, batu, logam, dan bahan lainnya. Dengan cara mengurangi bahan seperti dipahat, dipotong, dicukil, atau dengan cara menambahkan bahan seperti mengecor dan mencetak. Kemudian kita masuk di jenis-jenis patung. Jenis patung berdasarkan perwujudan bentuknya. Yang pertama yaitu patung figuratif atau sering kita sebut dengan patung realis. Berarti patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Dapat dikatakan patung ini nyata dalam perwujudannya dan tidak hanya abstrak atau mengawang-awang. Contohnya yaitu patung pahlawan, patung macan, patung gajah, dan lain sebagainya. Realis yang artinya nyata atau sesuai dengan bentuk aslinya. Kemudian yang kedua yaitu patung non figuratif atau imajinatif atau sesuai dengan imajinasi kita. Adalah patung yang tidak meniru alam, terlepas dari wujud-wujud tiruan yang ada di alam. Patung ini perwujudannya tidak nyata dan bersifat abstrak, seperti patung abstrak geometris, patung berupa bentuk silinder runcing sebagai simbol bambu runcing, dan sebagainya. Jadi bentuk-bentuk abstrak ini tidak berbentuk dan tidak terukur. Kemudian kita masuk ke fungsi seni patung. Beberapa fungsi seni patung adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu patung dekorasi, berfungsi untuk memperindah suatu ruangan atau lingkungan eksterior. Yang dimaksud dekorasi adalah dekor atau hiasan. Jadi fungsinya lebih ditonjolkan ke hiasan, bukan ke fungsi yang bentuk sesungguhnya. Nah, untuk memperindah suatu ruangan atau lingkungan eksterior. Eksterior artinya luar rumah. Bisa juga dipakai di dalam interior. Patung monumen dibuat untuk mengenang jasa tokoh atau kelompok tertentu, seperti sosok pahlawan suatu negara atau memperingati peristiwa bersejarah. Di Jogja ada sebuah patung monumen yang letaknya di perempatan Malioboro atau di Bank Indonesia. Tepatnya yaitu di sebelah selatan Benteng Vanderburg. Nah, itu ada patung monumen dipakai buat memperingati waktu serangan umum 1 Maret yang ada di zaman dulu. Selanjutnya yaitu patung kerajinan. Merupakan patung yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar sehingga dapat diminati atau dibeli berdasarkan berbagai kebutuhan umum yang tidak spesifik. Nah, patung kerajinan ini banyak kita lihat atau kita jumpai di sekitaran Kasongan. Nah, di situ banyak memproduksi patung-patung buat kerajinan yang dijual secara massal atau digandakan secara banyak. Itu. Selanjutnya yaitu patung arsitektur, dibuat untuk menunjang atau melengkapi konstruksi suatu bangunan sehingga lebih terpadu dan harmonis dengan desain arsitektur yang telah dirancang. Jadi patung arsitektur ini dibuat dengan menunjang atau melengkapi konstruksi suatu bangunan sehingga bangunan itu lebih harmonis, tetapi tidak menutup kemungkinan juga sebagai pelengkap atau menambah estetika bangunan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu patung seni atau sering disebut fine art. Patung seni atau seni murni dibuat hanya untuk kepentingan estetis dan dapat menjadi sangat eksperimental bentuknya.
Seni tidak selalu indah. Maksudnya apabila kita melihat suatu barang seni atau patung seni tadi, apa yang kita lihat belum tentu, apa yang kita sukai, apa yang kita lihat menurut kita bagus belum tentu menurut orang lain bagus. Seperti itu. Kemudian selanjutnya masuk di patung religi. Bagi beberapa agama dan kepercayaan, patung memiliki unsur dan makna religius dan digunakan sebagai sarana ibadah. Nah, di Indonesia ada 5 agama, ada beberapa agama yang menggunakan patung itu sebagai sarana untuk beribadah. Kemudian selanjutnya kita masuk di bahan dan alat seni patung. Bahan seni patung. Yang pertama yaitu bahan lunak. Bahan lunak yang memiliki massa atau volume dapat digunakan untuk membuat patung, seperti tanah liat, lilin, clay, hingga bahan khas atau alternatif, seperti sabun dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu bahan sedang. Bahan yang tidak lunak dan tidak keras, misalnya kayu randu, kayu mahoni, kayu waru, dan kayu yang tidak terlalu keras lainnya. Yang ketiga yaitu bahan keras. Bahan keras dapat berupa batu atau kayu. Contohnya adalah batu marmer atau pualam, batu granit, batu andesit, dan untuk jenis kayu yaitu kayu jati, kayu ulin, kayu sonokeling, dan lain sebagainya. Nah, bahan cor. Bahan cor adalah bahan yang cair, serbuk atau tidak padat, namun dapat menjadi keras dalam waktu tertentu atau ketika kita proses lebih lanjut. Bahan cor meliputi semen, gips, logam, emas, timah, bahan kimia berupa resin, fiber, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk di alat seni patung. Yang pertama yaitu pahat. Digunakan untuk bahan sedang atau keras, untuk memahat atau mengurangi bahan keras sehingga membentuk objek yang diinginkan. Pahat terbuat dari logam yang keras sehingga apabila nanti kita gunakan untuk memahat, untuk itu akan lebih sempurna. Digunakan dengan cara memalu pahat pada bahan patung. Nah, ini ada gambar pahat. Kalau kalian belum pernah melihat pahat yang dipakai buat patung, nah ini ujungnya itu terbuat dari logam yang sangat keras dan tentunya tajam. Kemudian untuk pegangannya terbuat dari kayu. Nanti dipakai buat pegangan. Kemudian alat yang mendukung lainnya yaitu palu. Kemudian yang kedua yaitu butsir. Butsir adalah semacam pisau atau alat judip untuk mengukir bahan lunak. Biasanya butsir terbuat dari kayu atau memiliki mata logam yang tumpul. Ada juga butsir yang bermatakan kawat untuk memudahkan pembentukan bahan lunak. Nah, ini untuk gambar butsirnya. Kalau kalian belum pernah lihat gambar butsir, ini untuk ujungnya terbuat dari kawat, kanan kiri terbuat dari kawat semua dengan bentuk yang berbeda-beda. Kemudian untuk pegangan tengah itu terbuat dari kayu. Nah, selanjutnya yaitu alat las. Sudah jelas untuk membentuk logam secara langsung tanpa mencairkannya diperlukan alat las agar dapat menyusun logam sesuai dengan keinginan kita. Lalu meja putar berupa meja bundar yang dapat berputar ke segala arah. Fungsinya untuk lebih mudah melihat atau mengontrol bentuk patung dari berbagai arah tanpa harus bergerak mengitari patung. Lalu alat selanjutnya yaitu palu. Palu digunakan untuk memukul pahat. Jadi palu ini difungsikan untuk memukul pahat saat kita akan mengurangi bahan untuk membuat patung tersebut. Kemudian selanjutnya tang. Ketika membuat patung yang memerlukan rangka kawat, maka alat ini sangat dibutuhkan untuk membengkokkan dan meluruskan kawat sesuai dengan rancangan yang diinginkan. Jadi kita membuat patung tidak hanya dicetak, dicor, ataupun dipahat, tetapi ada juga sebuah patung
yang dibuat dengan menggunakan kerangka-kerangka kawat ataupun besi, sehingga tang ini fungsinya dipakai buat membengkokkan ataupun memotong kawat tersebut. Oke, kita masuk ke teknik seni patung. Yang pertama yaitu teknik pahat. Merupakan teknik untuk mengurangi bahan menggunakan benturan benda keras atau alat pahat terhadap bahan patung yang diolah. Selain alat pahat, palu juga diperlukan untuk membentukkan pahat pada bahan patung. Untuk teknik pahat ini sendiri, patung yang sering kita lihat dengan teknik pahat yaitu patung terbuat dari batu ataupun patung yang terbuat dari kayu. Nah, karena tekniknya dengan menggunakan teknik pahat, berarti alat yang dipakai pun alatnya berupa pahat dan alat pendukungnya adalah palu dengan cara mengurangi. Nah, fungsi palu tadi yaitu dipakai buat membenturkan pahat pada bahan patung tersebut yang berupa kayu ataupun batu. Kemudian yang selanjutnya yaitu teknik butsir. Butsir adalah teknik yang membentuk bahan lunak dengan mengurangi bahan menggunakan alat butsir dan menambahkan bahan jika diperlukan. Butsir biasa digunakan untuk mengolah bahan lunak seperti tanah liat, lilin, atau modeling clay. Jadi butsir yang terbuat dari kawat ujungnya tadi dipakai buat mengurangi ataupun menambah bahan untuk patung tersebut. Biasanya bahannya berupa tanah liat ataupun lilin. Jadi kita akan lebih mudah untuk membentuk lekukan-lekukan atau tonjolan-tonjolan yang nanti akan kita buat bentuk patung menjadi patung yang lebih sempurna. Kemudian selanjutnya yaitu teknik konstruksi. Merupakan teknik membuat patung dengan cara merekatkan berbagai bahan baik dengan cara dilem, dilas, dilepa ataupun dipatri. Bahan yang digunakan dapat berupa semen, pasir, besi, plastisin, kawat, fiber kertas, dan lain sebagainya. Nah, teknik konstruksi ini sama seperti kita membuat sebuah bangunan. Ada yang dilem, ada yang dilas, ada yang dilepa, ada yang dengan cara disambung. Gitu. Kemudian selanjutnya yaitu teknik las. Teknik las digunakan untuk menggabungkan bahan logam dan merakitnya menjadi bentuk tertentu. Sebetulnya teknik ini pada dasarnya merupakan teknik konstruksi. Nah, jadi untuk membuat patung tidak hanya dicor, dicetak, ataupun dipahat, tetapi teknik las ini pun juga bisa digunakan untuk membuat patung dengan bahan logam. Kalau tidak dengan bahan logam, tidak bisa dilas. Semua bahan logam bisa dilas, misalkan besi, tembaga, kuningan, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dibuat menjadi sebuah patung dengan cara dilas. Lalu selanjutnya yaitu teknik cor. Membuat karya seni dengan membuat cetakannya terlebih dahulu. Lalu bahan adonan cor dituangkan ke dalam cetakan sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan sesuai dengan bentuk cetakan. Nah, teknik cor ini sama seperti halnya kita membuat roti ataupun membuat agar-agar. Kita cairkan dulu bahannya, kemudian setelah mencair bahan tersebut baru kita tuangkan ke dalam cetakan. Nah, nanti setelah kering atau mengeras, hasil dari cairan tersebut akan membentuk seperti cetakan yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu teknik cetak. Seperti teknik cor, cetakan dibuat terlebih dahulu. Jadi tetap menggunakan cetakan, namun bahan tidak harus dicor atau dituangkan. Jadi bahan untuk teknik cetak itu tidak seperti dicor atau dicairkan dulu baru dituangkan. Bahan lunak atau sedang dapat langsung dijepit menggunakan cetakan bipel yang memiliki dua sisi simetris seperti kerang. Jadi ada dua cetakan yang nanti bahan lunak tersebut dimasukkan ke dalam cetakan lalu dengan cara ditekan. Setelah nanti ditekan kemudian diambil bahan tadi itu sudah
akan membentuk sebuah patung sesuai dengan cetakan yang kita buat tadi. Oke, mungkin itu tentang teknik, kemudian fungsi dan bahan untuk membuat patung. Terima kasih, mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian tentang seni patung. Selamat belajar untuk anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.